وإجابة مشايخنا ومعلمنا وأزواج وذرياتنا نصلي على درجات وجنة وأزواج الحسرة أمينة وأمينة وعندنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وقالتنا أن نصلي وجبنا ونحوه ثم الفاتحة ونقول سورة النافعة ولما الخلص مقبول وزن التعليم والقيادة على الهدى وسبيل وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على نيتنا وإلى قلوبنا وقالوا لنا مغفرة وقال وغنى وموضع هذه الإسلام بها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad qala ma'ahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi awlihi darina wa kita rasul ini. Rasul itu Waqala kita pada perkataan yang ke-9 wala bazalatul murad berkata oleh Imam Bazalatul Murad Situ risalin ta'dilu ada 6 macam ta'dilu yang menyamai aitu sawi jami'an kuliah ada 6 macam yang perkara ini menyamai akan seluruh daripada isi dunia ai amti'atina wa amwalina itu menyamainya daripada perjalanan dan perhiasan dunia dan harta isi dunia harta saja yang 6 macam yang menyerupai atau yang menyamai isi dunia itu. Yang pertama at-ta'amul mariyu adalah makanan at-tariqu alladhi itu makanan yang lezat ketika apabila sesuatu yang dimakan itu sampai di lidah rasa lezat maka itu sama seperti menyamai makan dunia daripada perhiasannya dan harta yang dimilikinya. Coba di orang itu makanya mana atau merasa orang itu sudah hilang maka terasa hilang sebagian dunianya. Karena terasa makanan yang terasa di lidah atau di lidah itu pas waktu dimakan saja sudah setelah masuk ke perut tidak nyaman lagi. Yang pertama wal waladu shalihu ainal baru bi walidayhi yang kedua yang menyamai perkara seluruh dunia adalah mempunyai anak yang sholih al-baru yang berbakti bi walidayhi dengan kedua orang tuanya. Dia berdua anak atau berbakti kepada orang tuanya bagi anak yang senang berbakti kepada orang tuanya sama seperti memiliki seluruh isi dunia dan rumahnya.
daripada goyah oleh ombak, punya pendirian, punya perkataan yang yakin. La yataghayyaru, yang tidak bisa berubah. Jadi selama pendiriannya baik, nah itu adalah al-kalamul muhkam. Itu memiliki pendirian atau perkataan yang yakin. Wa kamalul aqli, kemudian berikutnya yang kelima, orang yang mempunyai seluruh dunia itu adalah kamalul aqli, orang yang sempurna akal pikirannya. Artinya sempurna akal pikiran ini, setiap apa saja yang dipikirkan, yang dipikirkannya dengan baik-baik, kemudian dilakukannya, itu adalah memiliki akal yang sempurna. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi yang meriwayatkan, kulli amalin ima'akum, bagi setiap pekerjaan itu, setiap amal itu ada fondasinya. Kulli ma'akum amalil mar'i, adapun fondasi amal pekerjaan seseorang, akluhu adalah akalnya. Dan bila akalnya tidak sempurna atau tidak sehat, maka fondasi di akalnya akan kuat. Ya, apabila melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu. Apabila berarti aklihi takun ibadatuhu, dengan sebab akalnya yang sempurna itu, maka takun ibadatuhu, jadilah dia mau beribadah di Rabbihi, kepada Tuhannya. Orang yang akal sempurna mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Orang yang memiliki akal yang sempurna, maka adalah dia tadi seluruh apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, kawanya menggawinya, memiliki akal sempurna. Qala Umar bin Khattab, berkata sahabat Umar bin Khattab, aslur rajuli, asal pokok seseorang itu, akluhu, yang pertama akalnya baik, akalnya sehat. Wa hasbuhu, dan keturunannya. Dinuhu, agamanya. Murubatuhu, adalah perilakunya atau tingkah lakunya. Khuluquhu, perangainya. Jadi ada 5 yang membuat seseorang tadi adalah menjadi orang yang kuat, yang baik. Bila salah satu kurang daripada yang 5 tadi, contohnya yang kurang khuluquhu adalah perangainya, maka seorang tadi tidak akan sempurna. Ya, pintarnya bagi orang yang ada baik, tetap kurang. Atau orangnya berakalnya, tapi agamanya apa? Tidak beragama, tidak mau ke Tuhan, sama tidak sempurna. Wasihatul badani, yang ke-6, orang yang menyamai seluruh isi dunia adalah sehat badan. Itu orang sehat badan itu sama seperti memiliki isi dunia di dalam dirinya. Kenapa? Karena sehat badan, kalau mengerjakan apa-apa yang dikerjakannya, sehat badan, walaupun ada sikuitan, ya lah. Sehat badan, ada sikuitan, kau cari. Nah, itu sehat badan, pikiran kusut. Pikiran kusutnya macam-macam pikiran. Akhirnya apa? Kalau kamu kurus, pikiran macam-macam. Jadi apabila orang itu sehat badannya, niscaya sama-sama memiliki seluruh isi dunia. Wal maqalatul asyirah, adapun perkataan yang ke-10 oleh Hasan al-Basri, daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Laulal abdalu la khasafatil ardu, kata Imam Hasan al-Basri, jikalau tidak ada wali abdal, niscaya bumi ini akan lenyap atau akan tenggelam atau binasa
bisa atau terbelah jika tidak ada wali abdal. Wali abdal ini ditugaskan Allah Subhanahu wa taala di setiap penjuru, di setiap wilayah di situ ada wali abdalnya. Kalau pada mereka ini niscaya kita sudah banyak bertanya, banyak tiap hari kejadian macam-macam. Karena selama masih ada wali abdalnya, maka mereka itu yang menyangkakan, yang menahan niatan. Kita bagaimana cara mengetahui wali abdal? Ada tahu. Makanya harus jaga mulut kita. Kalau ibadahnya tanggung jawab kepada orang-orang statusnya wali abdal. Tangannya sedikit. Wali abdal di mana saja setiap wilayah ada wali abdalnya yang menahan niatan daripada bumi ini tidak akan hancur. Jadi sudah datang tibanya hari kiamat ini. Sudah tiba hari kiamat, sudah tiba masanya tidak bisa lagi ditahan. Qala ruya anna Rasulullah alaihi wasallam. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-abdalu kata Nabi, hadis Nabi menyebutkan bermula yang namanya abdal itu arba'una rajulan, ada 40 orang. 40 orang jumlahnya. Di mana saja tempatnya Allah alam. Ithnani wa ishruna bisyami, ada 22 yang berada di negeri Syam. Wa thamaniyata asyrata bil Iraqi, dan ada yang 18 orang di Iraqi, di negeri Irak. Kullama mata minhum wahidun, setiap apa saja yang mereka itu wafat daripada salah satu mereka, dari seorang mereka itu, abdallahu makanahu, niscaya Allah Ta'ala menggantikan akan tempatnya. Kiranya meninggal berpindah lagi ke lain. Nabi pernah menyebutkan ada 22 di Syam dan 18 di Irak. Bila ada salah satu daripada mereka meninggal, Allah Ta'ala akan mengganti tempatnya yang lain. Ketika tempatnya itu ada terus berapa artinya masanya, ada yang mungkin masanya yang masa 2 abad, ada yang masanya 2 abad, ada. Faida ja'al amru ubidu kulluhum, apabila telah datang perkara, ubidu kulluhum, mereka dicabut, artinya dijemput mereka tadi. Faida dzalika, apabila yang demikian itu sudah terjadi, tidak ada lagi abdal wali abdalnya, taqum sa'atu, niscaya terjadilah qiyamah. Kita masih aman dulu, wali abdalnya masih ada. Jika tidak ada wali abdalnya, maka terjadi qiyamah. Dan qiyamah kita orang kita di undur-undur apa, di majualan apa, tidak ada tempat waktu. Jangan salah paham. Selama masih ada wali abdal dan kita anak berbuat maksiat, anak itu ada aja lagi namanya tangkat, jangan. Kalau dipercepat Allah Ta'ala mereka dijemput. Tenang aja, jangan masih ada wali abdal lagi kita masih berbuat maksiat. Rawahu al-Hakim, Imam al-Hakim. Wa ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam qala lan takhlu wal ardu an arba'ina rajulan mithla Khalil Rahman fabihim yus'aruna rabbuhum yunsaruna ma'ata minhum ahadun illa abdallah maka mu'akharat. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya tak akan sepi bumi itu an arba'ina rajulan, dari 40 orang, mithla seperti orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiapnya jumlahnya ada 40 orang, ditugaskan di lain-lain.
Fabihim yus'auna rabbahum, dengan mereka itu ada yang dijamin oleh Allah Ta'ala dengannya rezeki mereka tadi. Yunsaruna ma mata minhum ahadun, diberikan pertolongan bagi mereka itu apabila ada yang sudah meninggal wafat dari mereka, salah satunya illa melainkan Allah Ta'ala menggantikan akan mereka akan tempatnya yang lain. Sudah wafat di sini, oleh abdalnya ada lagi yang digantikan Allah Ta'ala menggantikannya, tapi tempatnya tidak di lain. Ada yang bertetap, ada yang digantikan Allah Ta'ala di lain, ada juga rawatullah lagi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun man kunna fihi fahuwa min al-aqdami ar-ridha bil qada'i was-sabru an maharimillahi wal qadaru fi dzatillah. Walau as-salihuna, yang kedua kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang adalah katakan beliau, jikalau tidak ada orang-orang yang salih, lahalakat thalibun, niscaya binasalah orang-orang yang fasik. Karena orang yang salih masih ada, orang yang fasik ini selamat. Orang yang sudah bertaat kepada Allah Ta'ala, apa yang sudah taat Tuhan, dia terserta taat. Selamat masih orang yang fasik. Ai al-qaimuna, siapa orang yang saleh ini? Al-qaimuna bima alaihim, yang mereka itu suruh melaksanakan dengannya atas mereka itu min hukumillah, dari hak Allah Ta'ala, wa hukumil ibadi, dan hak daripada semua hamba orang saleh. Artinya hablum minallah wa hablum minan nas. Al-Fasidu walau al-ulama'u lasoran nasu kulluhum kal-bahimi. Kata Imam Al-Basri juga, bahwasanya jika tidak ada orang-orang baik itu, orang alim ulama, niscaya adalah manusia kulluhum, semuanya kal-bahimi, seperti hewan. Artinya ada yang mempelajarinya, karena ada ulama-ulama bahkan bisa mereka guna melajariakan supaya menjadi manusia yang sebagaimana manusia itu hebat perbuatannya, hebat tingkah lakunya. Karena dari orang ada ulama kita yang pelajari, maka apa yang tidak tahu menjadi tahu. Mereka habis masanya, ada mengganti ulama ini, yang berjalan sampai masa atau umurnya. Qala Abulai, berkata Imam Abulai As-Samarqandi, man jalasa inda alimin wa lam yaqdir ala hifzi syai'in min al-ilmi nala sab'a karamati. Kata Imam Abulai As-Samarqandi, barang siapa yang pernah duduk inda alimin, di samping orang yang berilmu, walam yaqdir, dan dia tidak mampu ala hifzi syai'in, atas menghafal sesuatu, minal ilmi, daripada ilmunya itu, nala, niscaya memperoleh seorang tadi sab'a karamatin, adalah 7 kemuliaan. Apa yang pertama? Fadlul muta'allimin, dia memperoleh keutamaan sebagai orang yang belajar untuk ilmu. Yang pertama, kemuliaan seseorang, walaupun ilmunya banyak tidak ada. Allah menghafal sesuatu mereka semua. Pertama, fadlul muta'allimin, mendapat keutamaan seperti orang yang belajar ilmu. Wa habsuhu anid dunubi, yang kedua dengan sebab ilmunya tadi adalah bisa menahan dirinya anid dunubi, daripada perbuatan dosa, menjauhi
ketiga wa nuzul rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi. Yang ketiga, turun rahmat alaihi atas dirinya hala khurujihi ketika keluar rumahnya min baitihi dari rumahnya. Min baitihi dari rumahnya. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halqati hasala lahu nasibun. Apabila turun rahmat atas dirinya tadi dan atas orang-orang di teman-teman atau orang-orang di sekitar dulu itu, hasala lahu niscaya hasillah baginya bahagian yang besar, nasibun, dapat ganjaran, dapat ilmu bermanfaat. Yang keempat, yuktabu lahu ta'atu madama mustami'an. Dicatat baginya seperti orang berbuat taat selama ada dia tadi mustami'an mendengarkan. Yang keempat, wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara qalbuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Yang kelima, apabila hatinya itu terasa apa? Terasa sedih atau terasa tidak nyaman, ada bil fahmi, karena tidak paham, sorohu, jadilah duka cintanya itu wasilatan, menjadi wasilah perantara ila hadratillahi ta'ala, kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menurut ilmu dan misalnya kemudian hati dari bulan-bulanan hatinya selalu apa sedih, bisa dengan kesedihan hatinya itu menjadi perantara yang menyebabkan apa hilangnya sedih hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mayura'izzal alimi wa dalal fasiqi fayamilu qurbuhu minal ilmi. Adalah dia melihat keutamaan mulianya orang yang berilmu dan hinanya orang yang fasik itu, maka jadilah condong tabiatnya ilal ilmi, kepada ilmu pengetahuan. Jadi apabila sudahnya kita mulai menuntut ilmu, niscaya hatinya perlahan terbuka. Wa yuruddu qalbuhu anil qismi, dan niscaya juga adalah menolakkan hatinya daripada sifat pasir. Sifat pasir ini apa pengertian pasir itu? Yang selalu mengalir dosa kecil sehingga menjadi dosa besar. Pasir itu, pasir ini mulai dosa kecil dan terus sampai menjadi dosa besar. Pasir. Laula sultanu la ahlaka ba'dhum ba'dhan. Kata Imam Al-Hasan Basri, laula sultan, jikalau tidak ada seorang pemimpin, la ahlaka, maka niscaya terjadilah banyak terjadi ba'dhum ba'dhan, terjadi peperangan atau yang tidak diinginkan. Bilanya satu kaum tidak ada yang memimpinnya, yang akan kacau. Walau lal haqqa la marabati dunia. Jikalau tidak ada orang yang bodoh, maka dunia akan binasa. Maksudnya apa? Selama masih ada orang bodoh, dunia tadi Allah Ta'ala masih menunjukkan rasa kasihannya dengan orang yang bodoh. Baik daripada orang bodoh, karena Allah Ta'ala menunjukkan rasa kasihannya, dianjurkan, diperintahkan untuk belajar selama masih ada umur.
jikalau tidak ada angin, la'antana niscaya segala sesuatu akan berbau tidak nyaman, berbau busuk. Jadi untung kita punya angin. Sesuatu yang bau tiup angin hilang, makanan yang tidak nyaman tiup angin hilang. Tapi ada angin yang tidak nyaman di awal kita. Itu adalah buang gas. Buang gas itu bahaya. Yang banyak buang gas itu berbahaya. Kasihan nang higanya buang gas tadi. Yang buang gas nang 3 kilo atau apa? Jadi ini buang gas nang dalam awal itu bahaya. Makanya orang anak buang gas itu beradab sedikit. Istilahnya orang pengunjung yang buang gas punya istilahnya ada kala kita tahan sebelum dia cepat yaitu buang gas tadi itu bahaya. Biasanya berbunyi itu ada masalah, ada bunyi itu bermasalah. Berarti mulutnya terjadi gangguan yang ada bunyi tadi. Jadi karena ada angin maka segala sesuatu akan berbau busuk. Kenapa ciuman? Ada angin bertiup hilang baunya. Itu tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Basri. Wal maqalatu al-hadiyah asyrata perkataan yang ke-11 al-ba'dil ulama daripada sebagian ulama ahli hikmah annahu qala bahwasanya berkata man lam yakhsha Allah lam yanjah min zallati lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala maka dia tidak selamat dari tergelincirnya lisannya atau lidahnya. Kenapa? Maksudnya apa? Karena dengan sebab lidahnya yang berucap macam-macam sehingga rasa takut kepada Allah Ta'ala itu tidak ada. Karena sebab lidah itu tidak berucap macam-macam, seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak ada. Yang paling berbahaya lidah ini tergelincir lidah. Dengan sebab lidah dua macam-macam akan terjadi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah bagi seseorang yang memiliki menguasai lidahnya, wasi'ahu baituhu dan membuat lapang di dalam rumahnya, wa baka dan dia mengingatkan ala khati'atihi pada mengingat atas semua kesalahannya. Pada mengingat tadi dengan sebab mengingat atas kesalahan dosanya dia cepat-cepat bertaubat. Wa man lam yakhsha wudu'uhu 'ala Allahi lam yanja qalbuhu min al-haram wa syubhat. Yang berikutnya, barang siapa yang tidak takut atas atas kematian. Barang siapa yang tidak takut atas kematiannya, itu berkata Allah Ta'ala, lam yanja qalbuhu, tidaklah selamat hatinya, anil harami wa syubhati, daripada yang dilarang dan yang syubhatnya. Imam Al-Balmanya apa? Orang yang selalu daripadanya mengerjakan yang diharapkan Allah Ta'ala, yang syubhat hidupnya terus, seakan-akan dia tadi tidak takut pada Allah Ta'ala, apalagi sudah sampai ajalnya.
merasa ajalnya dipanjangkan Allah Ta'ala, belum sampai lagi, dan pada waktu itu dia merasa juga paling berat juga menemukan yang dilarang, apalagi syubhat. Jadi seakan-akan bertemu dengan Allah Ta'ala tidak merasa takut. Kalau orang beriman bertemu Allah Ta'ala akan dipersiapkannya zadu adalah sangguannya, bekalnya yang perlu dibawa. Fal muharramatu ismani, adapun yang sesuatu yang dilarang itu, yang diharamkan itu ismani, dua macam. Ahaduhuma syai'un, salah satu keduanya ada sesuatu muharramun yang dilarang itu bidzatihi, karena zatnya, karena dirinya. Contohnya apa? Kal maitati, seperti bangkai. Dilarang bangkai, makan bangkai itu. Jual ikan apa ini jadi jual berdasarkan jadi mana jadi mulai rasanya jual bang atau bangkai. Wadami, dan darah termasuk yang diharapkan lidzatihi, karena dirinya sendiri darah. Wa nahwi dzalika, dan yang lain seperti itu. Fa hadza la yuhillu illa lisaddi baqaihi, itu adalah tidak dibolehkan kecuali telah dihilangkan dengan sebab disembelih. Bangkai tadi bagaimana sebenarnya menjadi bangkai disembelih dulu. Yang sembelihan, contoh anak makan ayam, ayamnya masih hidup, kita batisnya untuk bangkai. Ayamnya masih hidang kurman lagi, jiwa ada, beli di pasar habis, mereka katakan ayam dan kurman masih ada, kita batisnya langsung lingkungan bangkai. Atau menyiksa ayam, menghadap Dios seperti itu. Pas sebenarnya ayamnya mati pulang, dibangkai lalu. Atau esoknya ayam masih hidup, tetap pulang, paha sebelahnya pulang, bangkai juga. Diambil batasnya aja. Watsani halal bi nafsihi, yang kedua ada halal, dan halal itu pada dirinya sendiri. Kalma'id thahiri, seperti air yang suci. Kita pakai dulu air yang suci, menyucikan bagi yang lain. Air yang suci yang bisa menekan hadas, air suci. Wal aruzi walakinnahu mamlu'un bi ghairihi, seperti air yang suci. Wal aruzi, dan beras. Lakinnahu mamlu'un bi ghairihi, beras halal tapi milik sendiri. Punya barang mamlu'un bil ghairi, milik, bukan miliknya Pak Ibrahim, maka tidak dibolehkan. Hatta yasira mulmaka, sehingga menjadi milik engkau. Diwajihin, dengan cara jaizin, bisyarat, dengan cara yang dibolehkan pada hukum agama. Jadi barang-barang itu menjadi diambil, saya namun seorang diambil, jelas apa tidak dibolehkan. Misalnya melihat sesuatu yang baik, banyak di pelataran orang, di halaman orang yang baik-baik, buat dalam kantong, karena itu apa tidak dibolehkan. Saya namun seorang, wasyubhatu thalathatu darajatin, adapun yang namanya syubhat itu ada 3 tingkatannya.
dan ragu-ragu pada kehalalannya. Berarti yakin yang ini tidak bolehnya, ya yakin haramnya, tapi ragu-ragu pada halalnya. Ragu-ragu. Lalu apa yang dilakukan? Wa bi hadzal harami, maka ini termasuk dihukumkan yang tidak boleh. Wa ma tayaqqana hillu wa syakka fi tahrimihi wa hadza bi syubhati, dan apa-apa sesuatu yang diyakini halalnya dan ragu-ragu pada keharamannya. Wa hadza bi syubhati, yang namanya syubhat. Separuh-separuh halalkah haram, masih mikirkan lagi, halalkah haram, 3 kali, halalkah haram, halalnya. Nah itu aja, berarti tentang lain dari isi hatinya, dari nafsunya. Katakan sudah halalkah haram, soalnya halal. Nah berarti bukan dari kehendak Tuhannya, tapi kehendak nafsunya sendiri. Katakan tadi halalnya halal. Itu tadi dikatakan. Tarkuha minal, apabila lagi meninggalkannya, minal wara'i, apabila meninggalkan yang seluruh subhat tadi. Minal wara'i, termasuk ulang wara', menjaga kehati-hatian. Jadi tidak hanya meninggalkan subhat, berarti termasuk ulang wara', menjaga kehati-hatian. Wa ma yahtamilu, dan sesuatu apa yang memikulnya an yakuna halalan wa haraman, apa yang bagi terbuku bilanya barangnya itu terbanyak yang diharamkannya, maka sepantasnya lah terbuku meninggalkannya. Misalnya yang halalnya 10% saja, yang haramnya 80%, diyakininya lebih baik apa? Tinggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang membuat keraguan atas engkau kepada sesuatu yang tidak membuat keraguan atas engkau. Artinya ragu-ragu, tinggalkan saja, kata Nabi. Fa inna sidqa tumaninatu, karena sesungguhnya yang benar itu membuat orang apa? Tumaninatun, tenang. Wal kadhibu, dan sesuatu yang dusta itu ribatun, membuat orang apa? Ragu-ragu. Misalnya menurutnya benar, tumaninatun tinggalkan, saya akan tenang. Rawatul Bukhari. Wa yaribuka bi fathil ya wa dhammiha, wa ma'na hadzal hadis utlub ma tasyukku fihi lihi. Makna hadisnya daripada ma yaribuka, tinggalkanlah olehmu sesuatu yang membuat kau ragu-ragu, fi hillihi, pada kehalalannya. Wa'dil ila ma tasyukku, dan adalah adil, timbang-timbangkan kepada sesuatu yang tidak meragukan akan engkau, fi hillihi, pada kehalalannya. Ini kira-kira kada pada Syekh Al-Hasan Al-Hafzali fi ma'na riba idrarul qalbi. Karena yang membuat daripada syubhat itu membuat hati itu apa? Goncang atau bimbang. Wa man lam yakun aisan ay qati'ar raja anil qalbi lam yajid min at-tamai. Kata daripada Batu Muhammad itu, barang siapa yang adalah tadi dia itu tidak apa disebutkan di sini, oleh sebutkan barang siapa yang hendak tidak dia itu berputus asa anil khalqi, daripada semua makhluk, lam yajid minat tawai, saya tidak selamat daripada sifat tawai. Sifat tawai itu sama orang berputus asa kepada makhluk atau merasa kekurangan. Sifat tawai ini kata Nabi kita, ista'idu billah min taw'in, minta perlindunganlah engkau kepada Allah dengan Allah Ta'ala, min taw'in, daripada sifat tamak.
yahdi ila tamin, karena tamak tadi membawa kepada tamak yang lain. Aidanasin, membawa sesuatu yang kotor. Wa min tamin yahdi ila ghairi matma'in, yang adalah tamak tadi daripada membawa kepada ghairi matma'in. Wa min tamin haitsu la matma', karena orang tamak tadi tidak ada tempat kembalinya. Artinya merasa kekurangan terus tamak. Masih ada, hendak aja lagi. Masih ada, ingin aja lagi, ingin tamak. Sudah habis lagi nada. Bahasa ibu lain. Kalau Imam Ahmad At-Tabrani wal Hakim. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju min ar-riya. Kata Rasulullah bahwasanya apabila orang tadi tidak bisa menjaga amalannya, maka dia tidak akan selamat daripada penyakit riya. Karena yang paling banyak amal ibadah itu masuk dari riyanya. Bagaimana cara menjaganya daripada riya tadi? Maka belajarlah ilmu tentang riya, bagaimana supaya jangan riya. Kan ada babul riya, ada babul hasadi, hasad, ada babul khiyanati, ada bagaimana caranya. Jadi bagaimana supaya beramal ibadah tadi jangan riya, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan riya tadi mimma yufsiduhu, bisa merusak apa yang dikerjakan oleh amalnya. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum an takhlitu ta'atillah wa yujtana ibad. Kata Nabi kita, jauhilah oleh kalian bahwasanya bercampur berbuat kepada Allah Ta'ala itu dengan suka pujian si hamba. Dengan suka pujian sama dengan riya. Dan bangun ibadah baru dipuji orang, disebut orang senang, pasti sudah ada unsur riyanya. Jadi dipuji orang mengucapkan alhamdulillah, terhindar daripada unsur riyanya. Maka bagus mendapat jadikan alhamdulillah. Maka bagus mendapat jadikan hebat. Maka bagus mendapat jadikan ada alhamdulillah macam merasa diri patah bahwa amaluhu, maka semuanya itu adalah bisa menggugurkan nilai amal kalian. Nilainya kan ada, nilainya ada, nilainya kan ada. Kenapa ada unsur riya tadi? Yang tanah yang tujuan pertama adalah dia suka pujian siapa, yang nilainya hilang. Mobil apa? Ada unsur riya tadi. Rawahu ad-Dailami. Wa man lam yastaghni billahi ala itirasi qalbihi lam yanju min al-hasadi. Yang terakhir kata bahwasanya orang siapa yang adalah tidak merasa cukup dengan Allah Ta'ala ala itirasi qalbihi, atas menjaga hatinya, lam yanju min al-hasadi, niscaya tidak selamat daripada sifat hasad. Merasa diri kawajan, merasa hati kawajan dalam sesuatu, sehingga merasa tidak perlu bantuan Allah Ta'ala, maka sifat hasad akan muncul. Ruya anna Rasulullah alaihi wasallam qala al-hasadu yufsidul imana kama yufsidu